Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Rekan-rekan, saya mau mengenalkan aplikasi yang saya kasih nama PVH Aventar. Ini paket aplikasi Hazard Azid, SEAL, dan MAH. Hazard and Operability Study, Hazard Identification, SEAL itu Safety Integrated Level, MAH itu Major Accident Hazard. Apa saja yang ada di paket ini? Itu eh, Hazard, Hazid dari Hazard, workbook Hazard itu nanti akan bisa di generate seal workbook dan akan bisa juga dibuat nanti MAH. Nah ini biasanya akan dilakukan workshop tersendiri setelah Hazard dilakukan. Demikian juga Hazid, dari Hazid ini bisa juga dibuat MAH workbook digunakan untuk workshop setelah Hazid. Ini beberapa features yang ada di PVH Aventar, yaitu membuat event skenario event skenario numbering secara otomatis, lalu recommendation numbering juga secara otomatis, shortcut untuk membuat risk rank, dan ini hazard likelihood prediction with LOPA method, nanti akan saya jelaskan apa ini. Lalu traceable workbooks untuk repetitive hazard validation. Ini dari pengalaman saya beberapa kali hazard ketika dilakukan hazard revalidasi, file hazard workbook yang lama tuh tidak ada atau tidak lengkap lah gitu, sehingga akhirnya kayak seperti baseline hazard lagi. Nanti akan saya jelaskan. Lalu feature yang lain yaitu hazard dan hazard workbook bisa dibuat recommendation listnya menggunakan server. Lalu dari situ kemudian dilanjutkan dengan action sheets. Nah ini action sheet dibutuhkan untuk melakukan close out. Lalu dari hazard workbook yang tadi sudah saya sebutkan akan bisa di-create seal workbook. Nah ini dilakukan secara remote ya, dengan server, lalu membuat MAH list juga dari hazard dan hazid. Terus bagaimana cara untuk mendapatkan aplikasi ini? Jadi cukup kirim nama, lalu negara domisili saat ini, kirim ke email, di emailnya aventar.support@secureza.com, dan CC ke sini aventar.sub@gmail. Ini untuk memastikan bahwa permintaan itu kami terima. Jadi ini untuk jaga-jaga kalau ada masalah di salah satu email, permintaan itu tidak akan terlewat. Setelah email kami terima, Anda akan menerima ini, download link yang isinya ada manual book, lalu contoh hazard dan hazard workbook. Ini bisa untuk proses pembelajaran dan bisa dicoba untuk melihat feature dari paket ini. Jadi kalau mau nanti tinggal di-upload saja. Nah, link untuk upload hazard dan hazard workbook yang sudah dilakukan workshopnya. Jadi lakukan workshop seperti biasa, lalu setelah selesai di-upload, dan ini download link hazard seal jika ada seal, dan MAH juga ada MAH yang dikerjakan oleh server. Nah, ini seal dan MAH ini akan dicek secara otomatis oleh program algoritma yang biasa buat. Nanti akan tahu nih apakah hazard ini direncanakan untuk lanjut dengan seal. Lalu juga apakah ada rencana untuk membuat MAH baik itu di hazard ataupun di seal. Oke, itu kita langsung saja ini ya untuk demo.
Jadi untuk demo ini kita coba dulu Hazop. Hazop nanti di Hazop di sini di Hazop workbook ini Hazop seperti biasa lalu akan meng-create workbook untuk seal. Jadi nanti seal workshop itu akan sangat mudah dan sangat cepat prosesnya. Biasanya kan ada jeda tuh dari Hazop ke seal nanti karena harus ada persiapan dulu untuk membuat seal workbooknya. Dengan aplikasi ini hanya dalam tempo hitungan menit itu sudah bisa digunakan, jadi praktis tidak ada jeda. Nah, mari kita coba dulu ya, saya kasih tunjuk dulu seperti apa. Nah ini workbook ini bukan seperti yang biasa ya. Kalau yang biasa tuh yang saya lihat dari kawan-kawan sesama fasilitator tuh membuatnya memanjang dari kiri ke kanan. Kesulitannya itu yang jelas itu sulit untuk di print ya. Kemudian saya modif, saya bikin per halaman begini. Nah ini template-nya dalam keadaan kosong. Nanti program akan mengekstrak informasi yang dibutuhkan dari Hazop workbook. Jadi nanti ini akan terisi dan akan sangat memudahkan pada saat seal workshop karena hanya sedikit sekali yang akan dikerjakan pada seal workshop. Ini yang perlu, ini saya udah buat ini data-datanya ya. Ini setting cost likelihood. Ini ambil dari beberapa company, dari buku ya, buku Lopa gitu. Ini juga, ini dari beberapa company ini saya ambil. Lalu ini juga ada IPL, Independent Protection Layer. Ini juga dari beberapa company. Nah nanti diarahkan fasilitator untuk memverifikasi ini dulu. Ini hanya untuk memudahkan saja. Kalau kebetulan sama dengan company yang akan dilakukan seal study, maka ini ya tinggal dipakai. Kalau memang itu tidak sesuai, silakan diubah, dimodif. Nah ini mau ditambah boleh, tapi program saya membatasi hanya sampai baris ke 100 ya, dan itu sudah cukup banyak. Lalu ini juga perlu diperhatikan, disesuaikan dengan prosedurnya perusahaan. Ini juga, tapi ini sebenarnya lebih general ya. Nah ini pengalaman saya tidak semua perusahaan punya seperti ini. Jadi ini bisa digunakan atau bisa tidak. Tapi kalau memang perusahaan tidak punya, mungkin coba untuk dibicarakan apakah ini bisa dipakai atau tidak. Nanti program akan membuat save list ya, di sini kan kosong ya. Lalu ini template-nya yang kosong, nanti akan bertambah dengan sendirinya sesuai dengan berapa banyak shift. Kalau shiftnya 5 ya 5, kalau shiftnya sampai 100 ya 100 ya. Nah ini nanti recommendation sheet-nya. Ini setelah dilakukan seal workshop ya. Jadi ini udah diisi nanti oke. Kita ini aja lah, kita mulai saja. Nah ini yang bisa dilihat di sini ya. Ini saya sudah taruh di sini filenya. Kita akan coba lihat. Ini filenya akan bekerja. Oh maaf, salah tempat ini. Oke, nggak bisa diulang ini. Kelihatan ya? Udah muncul nih filenya. Filenya udah muncul, berarti yang sealnya udah selesai. Ini sekarang hazopnya sedang dikerjakan. Ini hazopnya telah selesai. Oke, udah selesai. Kita tunggu 10 detik. Saya bikin programnya 10 detik. Nanti setelah itu nanti akan pindah ke sini. Pindah ke sini ya. Mari kita lihat hazopnya seperti apa.
Jadi harus ke kanan nih. Oke, apa kita pindahin. Nah ini, jadi kalau rekan-rekan melakukan workshop, nah ini saja ya yang akan dikerjakan. Ini yang diisi, ini yang diisi sana workshop. Lalu program akan mengisi ini. Program akan mengisi ini recommendation list secara auto. Nah ini series nya. Lalu ini informasi tentang berapa banyak yang merah. Ini kategorinya high risk ya. Ini medium risk. Ini sangat ya. Sangat tinggi, medium, ini rendah, dan ini sangat rendah. Ini ada yang initial risk ini, initial risk. Seperti ini angkanya 170. Ini kalau yang non risk rank ini biasanya untuk drawing. Nah ini residual, nah ini dia residual. Jadi nanti rekan-rekan akan harus menyesuaikan. Ini kebetulan saya ambil untuk Pertamina ya, Pertamina seperti ini. Mana Pertamina? Nah ini Pertamina ya, angka Pertamina seperti ini, tabel seperti ini Pertamina. Jadi kalau perusahaan lain, Meko misalnya, atau perusahaan apa, ini akan beda. Lalu ini yang penting, cukup penting, membuat recommendation sheet, karena semua rekomendasi harus di follow up. Dan ini disediakan sheet-nya untuk diisi, kemudian nanti ditandatanganin. Nah ini responnya apa, attachment, recommendation. Nah ini sebaiknya di print ya, karena ini kan ada tantangan. Nah lalu tadi kan saya ada sebut ada yang istilahnya traceable ya, bukan traceable ya, terhubung gitu ya, terhubung antara hasil workbook yang dulu dan sekarang dan yang nanti. Nah jadi dulu beberapa kali pengalaman itu tidak terhubung karena emang workbooknya udah ketemu atau gimana lah gitu ya. Nah ini setelah close out dilakukan, ini nanti administrator atau siapalah ya yang ditugaskan untuk sebagai PIC-nya safety study ini diisi. Jadi nanti apa gitu responnya, apakah responnya itu disetujui, diganti atau ditolak, tulis apa adanya. Lalu evidence-nya apa, ditulis juga evidence-nya apa, kan tinggal dilihat catatannya. Rekomendasi statusnya apa, rekomendasi statusnya selesai atau nanti carry over ke tahun depan atau gimana lah itu ya, terserah aja. Nanti itu diisi. Jadi yang di situ satu saya kasih tanda aja ya, yang pink-pink ini nanti diisi, ini diisi. Nah, satu lagi ini completion date-nya, target completion date diisi juga. Nah, ini setelah diisi, nanti tekan tombol Ctrl U ya, update itu. Nanti akan masuk ke sini, akan masuk ke workbook ini. Jadi ketika dilakukan hasub lagi, ini tidak hilang, informasi tidak hilang. Berikan kepada file yang baru, gunakan workbook ini, kan sudah ada isinya nih, Kemudian dilanjutkan saja workshopnya. Terserah mau dilanjutkan itu seperti apa gitu ya. Apakah mau ditambah atau gimana gitu ya. Cuma yang perlu diperhatikan adalah ini rekomendasinya jangan hilang, jangan diganti karena ini adalah yang sudah terjadi. Jadi kalau misalnya untuk event skenario ini ada hal yang baru, tinggal di insert saja baris baru, insert kiri ya, insert gitu ya. Nanti tinggal ditulis saja. Ada rekomendasi baru, tulis saja, tidak ada masalah. Nanti dikirim lagi ke server. Nanti server akan create lagi recommendation list, create lagi ini, dan yang lama itu tidak hilang. Saya jamin yang lama itu tidak hilang. Rekomendasi yang lama itu hilang, yang saya tadi yang kita isi itu ya, ini ya. Ini bukan yang lama nih, ini tidak akan hilang, akan tetap muncul di sini. Jadi workbook itu akan selalu terhubung antara workshop yang lama, yang kapan, ini kan biasanya ke 3 tahun 5 tahun itu harus direvaluasi lagi. Nah ini ide ini saya dapatkan karena beberapa kali itu statusnya tidak ketahuan. Jadi pada saat workshop terpaksalah kita
menanya kiri kanan bagaimana statusnya gitu ya. Oke, ini sudah. Nah, ini rekomendasinya semua ya, tidak ada rekomendasi yang terlewat di sini. Kita lihat nih 11, 12, 13. Ini sesuai dengan yang ada di recommendation list. Recommendation list itu mengambilnya dari sini, misalnya 01 ya. 01 itu ada berapa rekomendasi ini? Ada 4 ya. Oh, 5, 6. Mari kita lihat di sini. Ada 6. Apakah ada 6? Tulis sini. Nah, ini 6. Benar ya, 6. Insya Allah tidak ada yang terlewat karena yang mengerjakannya mesin. Oke, berikutnya kita lihat yang seal. Nah, seal. Tadi saya sudah tunjukkan apa namanya, yang kosong ya, yang kosong. Nah, sekarang udah diisi. Pertama kita lihat dulu nih ya, shift list. Nah, ini shift listnya. Jadi safety instrumented function. Ini shift 1, shift 2. Nah, ini shift description-nya semuanya. Lalu kalau untuk shift itu ada 2 event skenario, itu akan dicatat. Ini 2. Ini yang shift 7 juga 2. Shift 9 2. Shift 10 2. 11 juga 2. Oke. Lalu kita lihat misalnya ya, kita lihat shift 6 misalnya. Shift 6. Nah, ini udah diisi semua. Udah diisi semua. Hazardous event-nya apa ya. Bla bla segala macam. Tuh initiating event-nya apa, PCV. Nah, ini pada saat ini tinggal diisi aja nih. PCV ini ada drop down list. Nah, ini kita tahu BPCS ya, kita ketik BPCS gitu ya. Udah 0,1. One overall kompresor, ini kompresor unplanned shutdown. Ini agak gampang nih, ketika kompresor gitu ya. Nanti akan muncul dia kompresor failure, udah muncul. Lalu PSV, nah ini single PSV ya, kalau itu PSV. Lalu PCV, kita lihat PCV sekian. PCV itu kan BPCS ya, ini ada BPCS. Nah, ini oh ya, ini IPL-nya cuma satu ya, cuma satu IPL-nya. Lalu untuk yang event skenario yang ini, konsekuensi kategorinya itu safety. Itu ya, kita lihat ya, yang 131 itu safety, yang 161 itu 161 itu mana dia? 161 itu ini equipment. Nah, mari kita lihat ke Hazop. Kita lihat 131 itu safety, 161 itu equipment. Nah, kita gini aja lah ya, biar tidak kehilangan jejak. Tadi Hazop itu tadi note berapa tadi itu? Oh, note 1 ya. Jadi saya udah bikin ininya apa namanya, event skenario itu mudah. Kita lihat kalau ini 1 berarti note 1 udah itu kan. Note 1, 131, 131 itu ini. 131. Nah, ini kita lihat ya. Safety, konsep kategori itu safety. Di sini safety. Di sini safety-nya people itu safety itu maksudnya ya. Ini people itu safety. Lalu kalau untuk yang berikutnya itu kategorinya itu ini equipment. Di sini safety berapa? Safety-nya itu level 4 gitu kan. Ini langsung itu sini level 4. Lalu yang berikutnya yang ini tadi 161 ya. 161 kita lihat di sini ke bawah di 161. Nah, ini itu equipment asset. Nah, ini ya. Levelnya berapa? Levelnya 2. Jadi program ini udah saya buat seminggu rupa, akan diambil sesuai dengan apa yang ada di Hazop. Nah, jadi itu akan sangat memudahkan. Oke, kemudian mari kita lihat apa hasilnya. Hasilnya untuk safety ini, nah ini hasilnya kategori 2. Lalu untuk yang equipment kategori 0. Kategori 0 ya, berarti ya, apa istilahnya itu?
not, not, not rated apa gitu ya, lupa saya istilahnya. Di sini sealnya seal 2 ini, seal 2. Nah, nanti tinggal diisi aja rekomendasinya apa gitu ya, actionnya apa. Kalau udah terima, nanti selesaikan semua, dilanjut nanti untuk semua save, udah di save, nanti diupload lagi akan dibuat recommendation listnya. Oke, itu sudah seal, udah seal. Mari kita, ini nggak usah kita save, ya. Ini udah, ini nggak usah kita save. Sekarang kita lihat untuk bikin MAH. Saya ambil dulu file contohnya. MAH, nah ini hazubnya hazub real ya. Ini terakhir saya lakukan bulan Desember kalau nggak salah di terminal BBM. Oke, kita aktifkan saja. Kemudian pergi ke sini deh ya. Sebentar ya Bapak ya, saya buka dulu. Saya berharap dia membuka sini biar ketahuan kerja. Oke, ini saya tarik dulu ke sini. Nah ini ya, terus sini biar dia ke sini perginya. Oke. Saya coba sekali lagi. Oh, dia masih ke kanan nih. Saya ke kanan kayaknya. Mungkin gini kali ya. Ya udah, dia udah pergi ke kanan. Oke, jadi nanti biar rekan-rekan bisa lihat program itu bekerja. Ini udah ada. Oh, sorry. Oke. Ini saya tarik edit sini dulu. Nanti sesekali saya munculkan. Oke, itu kelihatannya. Dia bikin ini dulu, bikin math table dulu. Nah ini saya lihat ya, math table ini selesai. Jadi sekarang lagi mengerjakan hazop. Ini kelihatan tandanya hazop sudah dikerjakan. Hazop ini agak lama karena algoritmanya kompleks untuk bikin recommendation list sama action sheet itu. Nah, ini saya close aja ini. Oke, itu udah hampir selesai itu. Oke. Ya, itu sudah mengerjakan action sheet. Oke, selesai. Lihat filenya pindah ke sini. Di sini hilang ntar ini. 10 detik. Oke, hilang 10 detik. Nah ini dia. Hazop sama ya. Jadi nggak perlu kita buka lagi. Kita buka saja yang MAH. Oh ya, saya tunjukkan dulu yang MAH itu kosongnya seperti apa ya. MAH itu kosongnya seperti ini. Oh, salah buka saya. Nah, MAH itu kosongnya seperti ini. Ini blanknya begini. Lalu akan diisi ini. Major hazard apa ya. Nah, ini safeguard tuh ada
4 tipe, ada prevention, detection, lalu ada control, ada mitigation. Nah, ini diisi semua. Lalu beberapa company mensyaratkan event skenario yang akan dievaluasi sebagai lanjutannya ya. Ada yang mensyaratkan itu severity-nya 5, berarti yang paling tinggi. Ada juga yang melihat berdasarkan initial risk-nya berapa gitu. Jadi di sini saya bikin aja algoritmanya. Severity 4 dan 5 itu akan dimasukkan dalam list. Nanti terserah company, terserah proses safety engineer yang mana yang mau dipakai, yang nggak pakai tinggal dihapus saja. Ya. Lalu kalau ini mau dimodif, biasanya company punya format yang beda-beda, tapi ide besar idenya tuh ini bisa katakan sama ini ya. Ini sama ini. Oke, sama ini sama. Jadi ada yang saya lihat nanti di sini di sisip buktinya prevention itu apa gitu ya. Dokumen anu ya, mungkin kan ada SOP tuh. SOP ini tunjukkan nomor sekian. Lalu yang ini juga gitu ya. Mungkin disebutkan juga siapa nanti yang action partinya. Nah itu bisa disesuaikan gampang saja tinggal di insert. Tapi yang jelas informasi dari hazard itu udah bisa ditarik ke sini semuanya. Dan pada saat workshop itu akan sangat sangat memudahkan gitu. Oke. Itu ya sudah. Itu udah hazard. Sekarang kita coba yang hazard. Nah, ini hazard ini hazard sini kita coba. File yang udah dikerjakan dihapus sini ya, oke. Mari kita coba hazard. Nah, ini hazard sedang dikerjakan. Nah, ini tandanya ya. Tandanya sedang dikerjakan ini. Nanti akan muncul MAH-nya. Nah, itu kan MAH hasilnya completed ya. Ini completed. Nah, MAH-nya namanya udah selesai ini. Nunggu 10 detik. Ini saya sengaja nunggu 10 detik karena ada terkait dengan stabilitas programnya. Oke, sudah selesai. Mari kita lihat mananya ini ya. Di sini saya kasih nama nih MAH table from hazard. Nah, ini kita lihat dulu hazardnya seperti apa isinya. Oke, ada masalah nih kayak tidak apa. Nah, ini ya. Kebetulan hazardnya cuma 1 not. Hazard itu jarang yang 2 not. Biasa 1 not saja. Nah, ini recommendation listnya mirip lah dengan Hazop. Formatnya mirip dengan Hazop. Ada juga ini statistiknya. Apa yang merah, yang orange, yang kuning. Nah, ini residual listnya. Lalu ini recommendation-nya, Hazop rekomendasinya seperti ini. Formatnya sama dengan dengan Hazop, sorry. Oke, sekarang kita lihat dulu ya. Ini kita lihat seperti ini ada tiga ini di skip aja ini. Nah, yang 5 itu nanti yang akan diambil ya untuk masuk ke MAH. Nah, sekarang kita lihat MAH-nya. Ini sama persis dengan Hazop formatnya. Karena pada workshop itu kan digabung tuh antara Hazop dan Hazid untuk MAH-nya ini dia. Nah, ini untuk memudahkan saya kasih di sini ya, reference tadi itu Hazid. Nah, ini dilihat event skenario-nya nomor berapa. Ini serinya people kah atau aset gitu ya, ada semua di sini. Severity-nya ada seperti itu. Oke. Saya sudah kenalkan nih semua. Oh ya, ada satu yang mau saya tunjukkan ya.
ini. Oke. Oh ya, yang perlu saya sampaikan, Hazop yang digunakan untuk seal study nantinya, dan Hazop yang akan untuk MAH itu tidak bisa digabung workbooknya, karena memang ada apa ya, ada ketentuan gitu. Kalau Hazop untuk seal safeguardnya itu saya batasi 4. Jadi 4 itu sebenarnya sudah banyak ya. 4 itu termasuk yang shift. Jadi di luar shift itu ada 3. Itu sebenarnya sudah cukup banyak. Nah, sementara untuk MAH itu saya buat safeguard itu bisa sampai 11. Karena di situ juga termasuk SOP dan lain-lain gitu ya. Jadi untuk saya bikin banyak karena akan cukup detail nanti ya. Oke, ini tadi ada saya sebutkan untuk apa namanya, mengisi livelihood dengan metode LOPA. Jadi ini saya asumsikan rekan-rekan udah tahu ya LOPA itu seperti apa. Jadi pengalaman ketika akan mengisi ini, untuk mengisi severity nggak sulit, umumnya bisa kita gampang. Ketika mengisi livelihood nih, probability kan merefer ke company. Jadi kalau tidak pernah terjadi itu level 1, tidak pernah terjadi di dunia gitu ya. Kalau level 2 tuh pernah terjadi di lingkungan migas gitu ya. Kalau level 3 tuh pernah terjadi sekali di company. Level 4 tuh pernah terjadi sekali di lokasi atau lebih sekali di company. Nah, kalau level 5 tuh terjadi ya lebih sekali dalam setahun gitu ya. Nah, itu yang repotnya adalah sulit mencari event skenario yang persis gitu. Misalnya gini ya, event skenario itu adalah terjadi kebakaran di tangki gitu ya, di dalam tangki. Jadi misalnya level naik gitu ya, level naik, lalu safeguard tidak berfungsi, minyak tumpah gitu ya, minyak tumpah, crude oil atau BBM, kemudian kena percikan api lalu terbakar. Nah, ini biasanya saya nanya nih ke peserta Hazard, pernah nggak mengalami kejadian tangki terbakar? Oh, pernah Pak. Waktu itu kita sedang ada pekerjaan modifikasi. Lalu eh, rupanya ada tumpahan minyak apalah gitu ya. Kemudian kena percikan las gitu, terbakar. Nah, waktu itu saya bilang, wah, ini event skenario-nya nggak cocok. Karena event skenario kita itu adalah level naik, kemudian tumpah. Nah, kejadian tangki terbakar itu adalah pada saat sedang ada kerjaan konstruksi. Nah, jadi situ tidak cocok anunya, event skenario-nya. Jadi itu tidak bisa dipakai gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi nah, itu yang bikin kesulitan karena memang sangat sulit mencari hal yang persis ya. Dan lagi tidak ada sih orang yang bisa tahu ya kejadian itu atau dia ingat ya, dan memang tidak kebiasaan orang kita juga membuat catatan ya. Jadi saya dapat ide ini dengan metode LOPA. Jadi metode LOPA itu gampang sekali. Saya tunjuk aja contohnya nih ya. Nah, ini dengan kontrol, saya ini udah kontrol shift L ini. Nah, ini akan langsung ke sini. Jadi yang event skenario itu dibawa ke sini. Kita lihat ya. Possible causes-nya itu udah kebawa ke sini, cause kategorinya people gitu ya. Nah, ini dengan mengikuti metode LOPA nih, dipakai metode LOPA itu, jadi yang nggak aja kalau causes berarti yang initiating event frequency. Ini SDV failure itu mana tuh? Berarti ini ya. SDV failure, atau ada juga nih SDV ya, failure ya 0,01, tinggal pakai aja itu ya. Lalu PAH, operator alert. Jadi operator action ya, operator action berarti kan ada human-nya. Human itu kan ada nih human action dalam 10 menit. Nah, nanti ini diverifikasi dulu ya, ini jangan langsung dipakai. Bisa nggak operator bekerja melakukan action gitu ya, ketika tekanan naik? Kalau bisa itu 0,1. Kalau nggak bisa bikin satu gitu ya, berarti nggak bisa itu.
Lalu ada PCV. PCV itu PFD-nya berapa gitu ya. Ya ini kalau PCV 0,1 ya. Lalu PSV 1. Nah ini personal presence. Personal presence itu eh, operator atau siapalah gitu ya. Di lokasi kejadian tuh bisa berapa lama. Nah misalnya gini, operator tuh surveillance dalam sehari itu misalnya 4 kali gitu ya. 4 kali atau 8 kali lah, kita anggap 8 kali yang agak ekstrimnya angkanya. Sekali visit itu di lokasi itu berapa menit atau berapa jam? Biasanya operator bilang ya sekitar 15 menit gitu kan. Oke, berarti 15 menit. Berapa kali? Tadi 8 kali ya. 8 kali dalam sehari dikali 15 menit itu kan cuma seperempat jam ya. 0,25 dibagi 24. Berarti persen-persennya tuh sekitar 0,8. Nah ini akan muncul langsung levelnya. Jadi maknanya apa ini ya? Ini ya. Jadi SDV itu ada kemungkinan untuk fail dalam ya satu kejadian dalam 100 tahun. Oke. Kalau ini terjadi, kemudian semua safeguard itu gagal, maka kejadian lah gitu ya. Nah, sekarang kita kan berbicara probability nih. Probability operator bisa melakukan action itu apa? Kalau untuk tekanan sih dalam 10 menit nggak bisa operator, ya udah berarti satu, berarti artinya operator gagal gitu ya kan, nggak akan bisa action. Lalu PCV ini ada, nah, ini PFD-nya probability failure on demand 0,1. PSV ini dia lebih bagus ya. Probability of failure on demand itu 1/100. Personal presence itu ada, maka muncullah angkanya level itu 1. Nah ini kita tinggal tekan Ctrl Shift B, dia kembali ke sini, ya diisi 1, langsung isi registernya ketemunya 4. Kalau misalnya peserta menganggap kayaknya nggak mungkin Pak, itu kan mungkinnya 2 lah gitu, oke itu nggak masalah juga bisa, dan 2 gitu ya, lalu tekan Ctrl Shift R, nah itu jadinya 8, seperti itu Pak ya. Saya udah lakukan metode LOPA ini berkali-kali sejak tahun lalu, dan itu sangat memudahkan dan sangat rasional hasilnya, bisa dikatakan itu konsisten ya. Ini saya lakukan dulu beberapa kali di Pertamina, dan rekan-rekan Pertamina bisa menerima metode ini. Jadi ini yang sangat memudahkan. Oke, saya pikir untuk perkenalan cukup ini saja. Saya tidak mau terlalu panjang-panjang rekamannya. Oke, silakan rekan-rekan kalau ada yang berminat. Tadi saya sudah tunjukkan tempatnya. Saya buka dulu lah ya. Jadi ditujukan saja kepada, coba sebentar saya buka dulu filenya. Ini dia tadi. Oh sorry ya, ini ya. Oh bukan, salah buka saya nih. Salah buka. Kok ini dia. Ini aja saya tunjukkan aja ini. Ini saya udah buat manual ya. Jadi rekan-rekan bisa lihat di sini ya. aventar.support.securiza.com, dan jangan lupa di cc ke aventar.sub.gmail. Ini apa namanya ya, kemungkinan email server itu gagal ada, jadi namanya ada kebiasaan tuazut, jadi selalu ada pengaman kedua lah gitu ya. Oke, demikian saja, terima kasih banyak, ditunggu komennya, dan saya tunggu kalau ada yang berminat. Demikian saya akhiri.